Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah memuji, mempermuliakan Tuhan. Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Dan ini saatnya kita duduk diam, membuka hati dan pikiran untuk Tuhan sendiri yang berbicara dalam kehidupan kita. Kita sama-sama buka Injil Matius pasal yang ke-9. Kita baca bersama-sama ayat 35 dan ayat yang ke-36. Yuk kita baca bersama-sama Matius 9 ayat 35 dan 36. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Tadi kita nyanyi pujian, kita percaya mujizat itu ada ya. Apa yang sekarang kita perlukan? Bukan sekedar kita mendapatkan mujizat, tapi bagaimana bersama Yesus kita melakukan mujizat, supaya kita bisa memberkati orang-orang lain, sekaligus menjadi satu kesaksian bagi seluruh dunia. Kita sudah diselamatkan, amin, karena dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mati sekarang ini pun kita pasti masuk surga. Tetapi di luar sana masih banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus. Bahkan secara umum tadi dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Ini adalah satu kenyataan di akhir zaman ini. Siapapun mereka, kaya atau miskin, pinter atau bodoh, jabatannya tinggi atau orang yang rendah, semua itu sebetulnya lelah, terlantar, dan semua memerlukan Yesus, memerlukan mujizat-mujizatnya, supaya bisa menghadapi persoalan di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Ya. Pagi ini kita akan belajar bagaimana kita ini bisa bersama-sama dengan Yesus melakukan satu mujizat supaya menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi orang banyak. Tadi kita sudah membaca Matius 9 ayat 35 sampai 36, di mana dikatakan demikianlah Yesus berkeliling kemana? Kota dan desa. Bukan cuma kota-kota besar saja, desa-desa, semua intinya. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Artinya tempat-tempat ibadat, kalau di sana itu sinagog, kecil-kecil. Yang rata-rata itu maksimal itu cuma 10 kakak. Tapi tetap dipelihara Tuhan di seluruh muka bumi. Kalau yang besar sudah dihancurkan tahun 70 Masehi. Ya, jadi rumah-rumah ibadat dan memberitakan apa? Injil Kerajaan Sorga. Berita sukacita bahwa akan ada Injil, berita sukacita Kerajaan Sorga, di mana kehendak Bapa terjadi di bumi. Kemudian dikatakan serta apa? Melenyapkan, bukan cuma menyembuhkan. Ada banyak mujizat-mujizat dilakukan. Menyembuhkan orang-orang sakit. Tapi cuma sebentar nanti sakit lagi. Ada enggak orang terima mujizat kesembuhan sakit lagi? Banyak. Tapi di sini Yesus tidak menyembuhkan apa? Lenyapkan. Kalau lenyap itu sudah permanen mujizat yang diberikan oleh Yesus. Yuk kita akan belajar ya. Tadi dikatakan di ayat 6,
Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya. Di dalam hidupnya, Yesus itu hidup di dunia berapa tahun sih? 1/3 abad. Singkat ya. Sama engkau itu cuma 1/3-nya. Tapi yang singkat itu, relatif singkat itu, ternyata amat sangat efektif. Jadi kita bisa belajar dari Yesus. Ayo kita belajar apa yang dapat kita teladani daripada Dia. Ya. Yang pertama, kalau kita ingin bisa menjadi seperti Yesus, tanpa Yesus kita nggak bisa apa-apa loh ya. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Yang pertama, Yesus itu begitu melihat kondisi manusia, dia itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi yang pertama, kita ini harus bisa melakukan sesuatu, dasarnya itu hati. Bukan pikiran dulu. Hati. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Di dalam Injil Matius juga pasal yang ke-9 itu Yesus mengatakan ya, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan ya, dari 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, persembahan itu penting untuk kehidupan gereja dan sebagainya, tetapi lebih pokok adalah belas kasihan. Jadi kalau kita tidak punya belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang susah, itu nggak bakal terjadi sesuatu. Langkah pertama adalah hati kita. Bisa nggak kita berbelas kasihan? Yesus pernah mengecam orang Farisi, ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-23 kita lihat ya. Injil Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab 1/10 dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain harus diabaikan. Jadi Tuhan ingin kita itu adil, punya belas kasihan, dan tetap melakukan dengan terus setia. Ya, jadi langkah pertama sebelum kita melangkah lebih jauh, periksa hati kita. Bisakah kita? Adakah hati kita betul-betul iba, berbelas kasihan kepada orang-orang yang susah? Siapapun mereka, kita harus berbelas kasihan. Oke. Sekarang yang kedua, ini hal yang sering kali diabaikan. Kalau Yesus melihat orang banyak, lalu apa yang pertama kali dia lakukan? Kita buka Injil Matius pasal 5. Matius pasal yang ke-5. Apa yang Yesus lakukan setelah dia itu berbelas kasihan? Sudah ketemu Matius 5? Dibaca dari ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Perhatikan ajaran yang pertama kali dilakukan itu apa? Waktu Yesus melihat orang banyak, dia naik ke bukit supaya bisa melihat lebih jauh. Kemudian duduk dia mengajar. Kata-kata pertamanya apa? Berbahagialah orang yang miskin.
miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku dicela, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya oleh nabi-nabi yang sebelum kamu. Yang pertama tadi kita harus meriksa hati kita. Bisa nggak hati kita berbelas kasihan? Yang kedua, yang sering kali dilupakan, ingat kata-kata kita penuh dengan kuasa. Setelah dari pikiran, kata-kata Yesus setelah melihat orang banyak. Di dalam Matius 5, 6, 7 ini khotbah di bukit, khotbah yang paling terkenal, yang luar biasa, yang dikagumi oleh orang-orang manusia, bahkan agama-agama lain. Khotbah di bukit itu awal pertama kata-kata Yesus apa? Berbahagialah orang yang apa? Miskin. Yang kedua, berbahagia orang yang berduka cita. Karena saat Yesus melihat orang banyak, dia melihat orang-orang miskin, orang-orang penyakitan, orang-orang yang berduka cita. Jadi yang pertama dia berbelas kasihan, kedua dia mengatakan dia melihat orang susah, dia melihat orang miskin, dia melihat orang yang merindukan kebenaran, dia melihat orang yang merindukan kedamaian. Dia berkata, berbahagialah. Bukan berbahagialah orang kaya, berbahagialah orang yang pangkatnya tinggi. Tidak. Berbahagialah orang yang miskin. Orang yang berduka cita. Orang yang tidak punya damai. Orang-orang yang ini walaupun miskin penuh dengan kemurahan, kesucian, tidak berdaya dengan kata-kata. Jadi jangan sekali-kali kita mengeluarkan kata-kata yang negatif ya. Betul nggak? Aku orang sial. Nggak bisa. Wah, sulit itu. Wah, nggak mungkin. Jadilah seperti imanmu. Setelah kita melihat orang-orang miskin, melihat orang-orang berduka cita, orang-orang yang penuh dengan masalah, berbahagialah kamu orang miskin. Karena di dalam Yesus semua itu akan beres. Keluarkan kata-kata dengan iman penuh kuasa. Banyak contoh-contoh dalam kitab ya. Perempuan yang sakit pendarahan itu 12 tahun. Dia gimana caranya mendekati Yesus. Yesus dikerumuni orang banyak. Sulit untuk menyibakkan. Itu laki-laki padahal dia sakit pendarahan berarti lemes, badannya lemes ya. Dia berangkat. Di sela-sela itu diinjak sama orang. Tapi dia tetap, asal aku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Padahal dia sudah ke tabib-tabib, ke dukun-dukun, kemana-mana, uangnya habis. Sembuh nggak? Ke tabib-tabib sembuh nggak? Uangnya habis tidak. Tapi dia punya kata-kata. Asal aku jamah saja, ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Yesus dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Dia berkati dengan ucapan-ucapan. Jangan lupa memperkatakan hal-hal yang
positif. Bisa diamini? Ya. Pertama, hati berbelas kasihan, tulus berbelas kasihan, bukan cuma pura-pura. Belajar. Yang kedua, ucapkan kata-kata yang positif. Setelah itu, yuk kita baca dalam sangat banyak ayat-ayatnya. Sekarang Matius 4 aja supaya biar lebih jelas. Tadi kan Matius 5 ya. Matius 4 ayat 23, mulai ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Jadi buruk keadaannya itu nggak cuma penyakit, apa saja masalah apa. Yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan. Yang tadi dimulai dari hati, dia ucapkan kata-kata, yang terakhir dia bertindak. Dia menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, daerah wilayah lain. Dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Yesus nggak peduli itu orang dari mana, ya. Jadi tadi dikatakan dari Galilea, tapi juga dari Dekapolis. Dekapolis itu seberangnya. Sekarang daerah Yordania. Dulu daerahnya Ammon, Moab dan sebagainya. Seberang Yordan, sekarang Arab Saudi. Dia nggak peduli. Pokoknya yang penting Yesus berbelas kasihan. Kemudian dia ucapkan kata-kata yang positif. Berbahagialah, 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 berbahagialah. Sampai 8 kali. Yang ke-9, berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita. Yang terakhir, berbahagialah kamu. Kalau kita mau melakukan seperti itu, mengucapkan kata-kata, kemudian kita bertindak. Tentu bertindak dengan Yesus ya. Kalau bertindak sendiri ya nggak mungkin. Karena yang punya kuasa itu cuma Yesus. Jadi Yesus bertindak. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Itu sekarang satu hal lagi yang amat sangat penting untuk kita lakukan. Kalau kita sudah punya hati yang berbelas kasihan, kemudian kita mau mengeluarkan kata-kata yang positif, seperti yang Yesus katakan. Yesus itu mengatakan yang aneh loh. Berbahagialah orang miskin. Ada nggak orang miskin berbahagia? Nah, ya. Jadi di sini Yesus ingin merubah kemiskinan, duka cita. Kan ada ayat ya, bersukacitalah senantiasa gitu kan. Nah, Yesus bilang berbahagialah orang yang berduka cita. Di sini kata-kata Yesus itu kata-kata yang mengubah. Kata-kata yang mengubah. Orang berduka cita akan bersuka cita. Orang yang miskin akan kaya. Oleh karena dia kaya. Jadi miskin supaya kita jadi kaya. Jadi Yesus itu mengubah dengan kata-kata yang berikutnya. Dia bertindak, menyembuhkan semua, bahkan melenyapkan penyakit dan kelemahan. Nah, seringkali sampai di sini kita ini udah mencoba, tapi kok ya enggak, mujizatnya enggak muncul-muncul juga. Kenapa? Yang keempat, kita buka Yohanes pasal yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang ke-5. Kita baca ayat 1 sampai 18, tapi mungkin beberapa ayat lebih dahulu. Coba ya. Judulnya apa itu? Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Coba tolong diperhatikan. Ini amat sangat penting bagi kita. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi.
Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yesus tetap mengikuti ritual-ritual ibadat-ibadat. Walaupun dia sering mengecam. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, di sebelah utara, Yerusalem sebelah utara, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Coba kita tolong bayangin dulu, ya, kota Yerusalem kuno, di sebelah utara ada pintu gerbang, masuk situ ada kolam, ya, ada 5 serambi, jadi 1, 2, 3, 4 di tengah ada. Sekarang bekasnya masih, walaupun sudah nggak berwujud kolam. Di situ waktu itu berkumpul orang-orang sakit, orang buta, orang lumpuh, pokoknya penyakit, itu gudangnya penyakit. Yesus datang ke situ. Bisa nggak Yesus menyembuhkan semua seketika? Melek, jalan. Bahkan kalau mati hidup bisa. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Sebab kesembuhan itu adalah buah yang akan muncul kalau kita melakukan yang benar. Di sini ada sesuatu yang salah. Apa kesalahannya? Cobalah sekali lagi ya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan apa? Goncangan air kolam. Menantikan siapa? Goncangan. Menantikan ada goncangan. Yang goncangkan siapa? Ini salahnya. Kita seringkali mengharapkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari siapakah akan datang pertolongan? Ternyata nggak ada. Pertolonganku dari Mazmur 121. Penyakit manusia adalah mencari pertolongan, berharap pertolongan pada gunung-gunung. Gunung-gunung ini berbicara orang pinter, orang kaya, orang hebat, gunung. Kalau yang bawah itu lembah. Orang miskin, orang hina itu lembah. Kalau gunung itu orang-orang sukses. Harap kalau kita butuh duit, siapa ya orang kaya? Wah, itu kaya banget di duitnya, pasti bisa nolong. Harapan kita pada gunung orang kaya. Kalau kita punya masalah hukum, wah datang pada pejabat tinggi. Aku saudaranya Pak Presiden loh. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Di sini ada sekumpulan sejumlah besar orang sakit. Banyak banget. Dan semuanya menantikan, pengen sembuh nggak? Menantikan kesembuhan. Tapi yang dinantikan siapa? Malaikat datang, goncang-goncang, berlomba-lomba nyebur, yang pertama sembuh. Harapannya padahal waktu Yesus datang, Yesus mungkin muter-muter di serambi sini. Ada yang peduli nggak? Padahal dia Tuhan. Dia bosnya malaikat. Nunggu malaikat, sementara bosnya malaikat.
pencipta alam semesta nggak dipedulikan. Betul? Betul nggak? Ini fakta dunia. Harapan kita adalah pada manusia. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta. Bukan orang buta, orang-orang buta. Berarti orang butanya banyak. Orang-orang timpang. Orang-orang lumpuh. Dan lain-lain. Yang menantikan goncangan air di kolam itu. Airnya tenang. Nunggu digoncangkan. Itu hal yang mustahil. Kalau Tuhan datangin badai bisa gampang. Misalnya. Sebab sewaktu-waktu itu berapa bulan sekali? Tidak jelas, tidak ada kepastian. Ya terserah malaikatnya. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Oke, malaikat datang menggoncangkan. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di sini ada juga satu hal yang gak beres apa? Yang bisa sembuh hanya yang pertama. Ada ketidakadilan. Betul? Lah orang yang lumpuh. Mau gimana? Mau umpamanya dia di tepi kolam aja nunggu didorong. Betul nggak? Nah kalau pas malam jam 1 semua tidur. Lah yang kebetulan melek lihat goncangan. Egois. Ya toh? Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya. Jadi di sini peristiwa ini dan ini direstui oleh para imam-imam. Karena itu letaknya di dekat Bait Allah juga. Terjadi seperti ini terjadi terus-menerus. Kira-kira berapa tahun ini sejarah ini? Berapa? Ya, sewaktunya. Kira-kira itu kejadian kolam seperti itu berapa lama? Minimal 38 tahun, betul nggak? Ini dikatakan ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Itu kalau dianggap dia yang pertama. Padahal dia juga pasti yang lain. Dan dia berkata apa? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. 38 tahun nunggu. Ada nggak orang yang menolong dia? Semua orang mikirin dirinya sendiri-sendiri. Ada Tuhan datang, nggak dianggap, nggak dipedulikan. Ini persoalan dunia. Makanya Yesus begitu datang. Kalau kita sebagai kalau aku jadi Yesus, wah ini kebetulan ini aku bisa jadi populer ini langsung ya. Orangnya ini nggak tahu udah berapa nih di serambi 5 serambi ini orang sakit semua. Wah. Aku sembuhkan kamu semua. Wah, langsung. Dia akan jadi raja. Kayak waktu mau mengasih makan 5.000 orang. Betul? Tapi Yesus tidak. Yesus mengubah. Yesus mengoreksi hal-hal yang salah yang terjadi saat itu. Dalam kalangan orang-orang percaya. Ini orang-orang di sini nggak ada orang Saduki. Kenapa? Tidak punya malaikat. Karena orang Saduki tidak percaya malaikat dan kebangkitan. Ini orang di sini orang-orang Farisi, imam-imam, ahli-ahli Taurat. Nanti lihat, setelah sembuh kan ternyata Yesus disalahin. Karena hari itu hari Sabat. Ya bukan kok hari Sabat. Jadi di kolam situ nih orang-orang percaya banyak. Percaya pada Tuhan, percaya pada malaikat, percaya kepada bangkitan, percaya pada kesembuhan, tetapi harapannya kepada manusia. Dan apa yang terjadi? Yesus datang. Yesus ingin mengoreksi semuanya itu. Itu juga yang harus kita lakukan. Yesus berkata, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ,
Karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Kok Yesus bilang sembuh? Kenapa enggak bilang gitu? Karena orang ini sudah nyaman dengan kondisi udah 38 tahun, enak aku di sini. Pasti ada kasih makan, betul? Mungkin keluarganya tiap hari makan, duduk, nggak usah kerja, makan ya makan, nggak sembuh ya wis, nyaman di dalam ketidaknyaman. Makanya Yesus bilang, kalau orang mau sembuh harus ditanya mau sembuh enggak. Ada banyak loh, coba ada orang sering kali dengar cerita pengemis tapi kaya raya. Dia disuruh berubah, nggak jadi pengemis, nggak mau. Kenapa? Dengan jadi pengemis dia nyaman, sudah punya lahan, dengan berbagai macam teknik, pura-pura sakit, pakai anak kecil dan sebagainya. Disuruh berubah, nggak mau, gini aja nyaman. Daripada jadi pegawai negeri golongan ini tinggi aku bayar. Sudah nyaman. Jadi kita bisa belajar dari sini. Ayo kita koreksi diri kita. Kalau kita sakit, susah, atau orang-orang lain di sekitar kita, mau nggak dia sembuh? Mau nggak kita sembuh? Atau kita sudah nyaman dengan dalam ketidaknyamanan kita? Kita koreksi, harapan kita jangan kepada malaikat saja. Ada satu tokoh Alkitab yang tidak percaya pada malaikat, bukan tidak percaya pada malaikat, nggak mau penyertaan malaikat. Aku mau Tuhan aja menyertai siapa? Musa. Kalau engkau tidak berserta kami, jangan suruh pergi. Aku hanya mau ikut kalau engkau yang memimpin. Ini saudara yang kita perlukan. Kita koreksi diri kita. Dan Yesus mengoreksi itu semua. Kita ingat ya, pelajaran mengenai kapak. Kapak itu memang bisa menebang pohon. Pohonnya, batangnya bisa untuk bangunan. Tetapi ternyata kapak itu juga berguna untuk ranting-ranting yang tidak berbuah bisa dipotong. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Bisa untuk hal yang positif, tapi bisa juga menghajar kita. Jadi, kalau kita ingin betul-betul menikmati semuanya itu, ya, kita lihat lagi, baca terus ya. Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu beralasan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Sudah jelas dia bakal didahului orang terus. Tapi ya sudahlah, gitu aja, jalani aja. Rutinitas. Bukankah orang dunia melakukan seperti itu? Tapi ternyata orang percaya juga sama saja. Itu penyakit yang harus dikoreksi, dibenarkan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ada aja masalah dunia, ada aja lalang di antara gandum. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Memikul tilam aja nggak boleh. Aturan mana itu? Aturan-aturan, doktrin-doktrin yang nggak jelas, yang jelas bukan daripada Tuhan. Akan tetapi, ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan padaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Gak peduli melanggar, kalau itu dari Tuhan, lakukan. Mereka bertanya kepada, siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah? Dan seterusnya kita baca. Inilah yang terjadi dalam dunia. Jadi, ayo kita pertama memiliki hati yang apa? Memiliki hati yang nomor satu tadi loh. Berbelas kasihan. Jadi kalau cuma pikiran nggak ada gunanya. Nomor satu, koreksi ke hati kita
Kita tuh kalau melihat orang susah itu berbelas kasihan enggak. Minta Tuhan, Tuhan beri aku rasa belas kasihan. Yang kedua, kata-kata. Ucapkan kata-kata. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita. Kata-kata ini. Orang sakit, kamu pasti sembuh. Orang yang susah, pasti kamu beres masalahmu. Karena Tuhan akan menolong. Ucapkan kata-kata. Yang ketiga, kita bertindak. Lakukan dengan iman. Yang keempat, koreksi diri kita. Siapa tahu kita rutinitas seperti dunia. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan sepertinya itu, lakukan semuanya itu, Tuhan yang akan menjamin mujizat pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menjadi saksi. Dan setelah itu, jangan sampai berbesar kepala, memegahkan diri, karena mujizat yang Tuhan berikan kepada kita itu harus dilandasi oleh lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita masuk dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Engkau bertahta dalam puji-pujian kami. Dan pada saat yang tepat Engkau berbicara, biarlah firman-Mu masuk dalam kehidupan kami. Firman ini dari padamu, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami memahami, merenungkannya siang dan malam, dan menerapkannya. Kami percaya, mujizat pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Bukan karena kami hebat, tetapi karena Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Bapak, kami akui ada banyak hal yang tidak beres di dalam kehidupan kami. Masih banyak ranting-ranting yang tidak berbuah. Masih banyak benalu-benalu di dalam kehidupan kami. Masih banyak lalang-lalang di antara gandum-gandum. Sehingga Bapak, semua itu menjadi penghalang bagi kami untuk berfungsi sebagai alat pilihan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk berpegang kepadamu. Biarlah hati dan pikiran kami fokus hanya kepadamu. Hanya Engkau, bukan malaikat, bukan apapun. Kami percaya malaikat itu daripadamu, pesuruhmu. Tetapi tolonglah kami, supaya kami dapat berpusat hanya kepada Engkau saja. Seperti hamba-Mu Musa. Terima kasih Bapak di sorga. Kami sudah belajar Bapak, tolonglah kami untuk merenungkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami, sehingga pada saat yang tepat Engkau memperlengkapi kami dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, dan kami akan dapat menjadi alat pilihan-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi terang dunia, menjadi garam bagi bumi ini. Sehingga Bapak, dalam segala keadaan, apapun yang kami lakukan, termasuk mujizat-mujizat, nama-Mu yang dipuji, dibesarkan, dan dimuliakan. Dan kami hanya ingin iring Engkau. Tolong Bapak supaya kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Ada banyak hal yang harus dikoreksi dalam diri kami. Dan kami mau Roh Kudus terus mengoreksi kami. Beri kami ketaatan. Beri kami apapun yang diperlukan. Rasa belas kasihan. Mengucapkan ucapan kata-kata yang penuh dengan kuasa yang berasal daripada-Mu. Dan kami jangan cuma hanya pendengar firman saja, tapi kami menjadi pelaku. Dan kami percaya saat kami mau dikoreksi, mau dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sudahi ibadah kami, dan kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Kami mohon pimpinan-Mu Bapak. Ada banyak masalah dalam kehidupan kami Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bersama-Mu kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak, sebelum kami sudah semua, berkatilah kami. Kami perlu berkat-Mu, kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu pertolongan-Mu, kami perlu kekuasaan, perlengkapan dari tempat yang tinggi. Terima kasih Pak. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan. Semua dari Bapak yang kekal. Bapak yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nun jauh di sana tak terjangkau. Tetapi Bapak itu begitu nyata di dalam Yesus. Yesus yang tidak cuma sekedar turun, tetapi menebus dosa-dosa kami. Membayar lunas hutang dosa dan kesalahan kami. Dan mencurahkan Roh Kudus untuk memimpin, menolong, mengajar,
menginsafkan, mengingatkan kami supaya kami dapat berfungsi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati.